Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Hailiza, NIM 2019 A1H054, kelas 4B PGSD dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video simulasi mengajar, yaitu untuk memenuhi tugas pembelajaran PKN SD. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang penegak hukum di Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, di sini sebelum Ibu memulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang penegak hukum di Indonesia. Dan sekarang Ibu akan menampilkan slide-nya. Nanti kalian harus menyimak apa yang Ibu jelaskan, supaya nanti apa yang kalian tidak jelas atau kalian tidak paham bisa tanyakan ke Ibu. Baik, Ibu akan mulai. Penegak hukum di Indonesia. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya pemerintah dalam penegak hukum. Adalah pentingnya adanya upaya dari pemerintah di samping dari lembaga yudikatif sendiri untuk melakukan hal ini. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penegak hukum. Adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan secara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegak hukum tersebut berada. Selanjutnya yaitu pentingnya penegak hukum di Indonesia. Dapat secara konsisten pemberantas korupsi yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor, menjalankan aturan-aturan main dalam bidang politik dan ekonomi secara konsisten dengan menegak hukum yang konsisten dan tegas. Pemulihan ekonomi dan tatanan politik juga bisa didorong percepatannya. Selanjutnya yaitu kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah penegak hukum. Pembentukan peraturan yang mewajibkan prosedur teknis dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Juga pemerintah sebagai salah satu aparat pembentuk undang-undang perlu berinisiatif membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perbaikan institusi penegak hukum, pengadilan, kejaksaan, dan dalam konteks kultur hukum pemerintah perlu menjelaskan kebijakan kedua arah. Baik anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu dua arah, kebijakan kedua arah, yaitu kepada dirinya sendiri, dalam hal ini dapat birokrasi, dan kepada rakyat pengguna jasa penegak hukum. Sudah jelas? Sekian presentasi simulasi mengajar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.